Ada gedung MPR, ada gedung DPD, dan ada gedung DPR. Paripurna sebagai simbol semangat kita untuk membangun plaza demokrasi yang di balik bukit yang ini. Semacam unjuk rasa atau apa kita sediakan fasilitasnya. Jadi memang ruang sidang paripurna yang ini yang akan menampung kurang lebih 1.000 orang tadi. 1.000 orang. Oke, ini hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025. Kita akan menuju lokasi pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif. Tapi di video ini secara khusus saya akan membahas mengenai lokasi pembangunan perkantoran legislatif yang meliputi DPR, DPD, dan MPR RI. Pembangunan akan dimulai. Seperti apakah progresnya saat ini? Ya, teman-teman semua udah ngumpul. Ayo teman-teman bisa kumpul Mari, di yuk. bagian depan kalau udah ngambil gambarnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rekan-rekan media, perkenalkan saya Cakra Nagara, Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita IKN. Jadi izinkan saya menjelaskan terkait dengan rencana pembangunan legislatif dan yudikatif ini. Jadi kita lihat areanya, kalau kita lihat di sini dari Sepaku ya, Sepaku kita lurus ke sini, masuk ke sini. Di sini mungkin ada area istana presiden, jadi istana wakil presiden ini yang masuk ke sini, terus. Nah, kalau kita lihat tadi mungkin sudah lewat dari istana negara, istana Garuda. Yang yudikatif itu ada di sebelah kiri dan yang legislatifnya itu di sebelah kanan. Ini namanya Sumbu Timur, ini namanya Sumbu Barat, jadi gitu. Nah, ini disebut Sumbu Triparaja. Jadi titik utamanya, titik tengahnya di istana ini. Ya tidak langsung sama-sama horizontal begitu, tapi yang penting ini apa namanya, ini lurus ke sini, ini lurus ke sini gitu. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian sekarang ada di area ini, area titik ini yang kita duduki ini. Nah, bergeser ke arah sini. Jadi kalau kita lihat ini ke arah tadi, ke arah Istana Garuda, Istana Negara gitu. Kita akan di area legislatif ini kita akan membangun perkantoran legislatif untuk DPR, MPR, DPD. Kita cek dan berkonsultasi dengan sekretariat legislatif gitu, berapa jumlahnya, kemudian juga kita mengantisipasi penambahannya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, di area ini kita ada di sini. Di area ini, nah, yang utama adalah gedung sidang paripurna. Jadi di balik bukit itu ya, Bapak Ibu sekalian, akan dibangun gedung sidang paripurna. Kemudian plaza demokrasi yang di balik bukit yang ini. Jadi plaza demokrasi itu nanti untuk aspirasi dari masyarakat gitu ya, disediakan suatu lokasi untuk aspirasi masyarakatnya. Kemudian dari sini, dari gedung sidang paripurna ini dengan kapasitas kurang lebih menampung lebih dari ini kapasitas bangunannya ya. Untuk gedung MPR ada gedung A, gedung B, gedung C, ada museum, masjid, dan kapasitas bangunannya totalnya 3.000 orang. Nah, kemudian dari ini karena jumlah anggota DPR itu banyak, sekitar 580-an, nanti ada dua blok, ada blok 1, ada blok 2. Jadi DPR 1, DPR 2. Yang di sebelah kanannya ini area MPR. Area MPR, dan di belakangnya adalah DPD. Yang lainnya adalah pelengkap-pelengkapnya. Misalnya di sini nanti ada masjid untuk Jumatan gitu ya, karena ini kan nanti cukup banyak yang ditampung ini. Kemudian di area 15 ini adalah
bangunan ibadah bersama. Ibadah bersama ini tidak satu-satu tapi satu bangunan aja tersekat, karena memang tidak semuanya, mungkin tidak setiap minggu rekan-rekan dari agama lainnya beribadah di situ. Jadi untuk situasional saja. Tapi kalau masjid ini untuk Jumatan. Itu kalau kita lihat bangunannya seperti ini, nanti ini bangunan sidang paripurna ya, bangunan sidang paripurna sebagai simbol semangat kita untuk membangun NKRI ya, seperti itu. Nah, nanti kita lihat ini adalah bentuk ruang konferensi, kemudian di area-area ini nanti ini bentuk masjidnya gitu ya, masjidnya. Kemudian ini ada foyer, ruang sidang paripurna yang ini yang akan menampung kurang lebih 1.000 orang tadi, 1.000 orang untuk para anggota DPR untuk bersidang. Lobi utamanya seperti ini. Ada perpustakaan, ada ruang kerja sekjen MPR RI gitu, seperti itu. Ini untuk yang legislatif, untuk yang DPR. Bergeser ke arah sini, Bapak Ibu, ini yang untuk DPD. DPD ini tadi yang kami sampaikan bahwa kalau sebelah kirinya adalah DPR, ada dua, karena jumlahnya 580-an, ada 2 blok. Ini MPR, ini yang DPD. Jumlahnya sudah kita cek, jadi kapasitas bangunannya di totalnya adalah 8.000-an orang gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya serambi musyawarah. Jadi kalau tempat-tempatnya itu ada dari sini untuk sidang-sidangnya di depan, area-area depan ini untuk sidang-sidangnya gitu ya, sidang per kelompoknya gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kapasitasnya DPR 1 9.000 orang, DPR 2, DPR 1 itu maksudnya sebelah sini ya. DPR 2-nya 6.000. Jadi kita sesuaikan, kita bagi. Oke, makasih. Nah, ini ya. Oke. Area ada ruang kerja staf dan anggota gitu ya. Jadi nanti ini menampung kurang lebih 8-10 orang untuk stafnya gitu. Jadi ada per ruang anggota DPR menampung kurang lebih 10 orang staf. Biasanya di situ nanti akan digunakan oleh para tenaga ahli. Nah, ini ada area ruang aulanya seperti ini, area lobi, area ruang rapat, area ruang komisi. Saya kira itu untuk area DPR. Jadi ini luasnya sekitar hampir 42 hektar. 42 hektar seperti yang disampaikan oleh Bapak Deputi tadi. Anggarannya sekitar 5,3 triliun akan dibangunkan untuk tahun 2025 sampai akhir 2027. Kemudian yudikatif, belakangan legislatif, belakangan yudikatif ini menjadi Plaza Tripraja. Jadi nanti ini pembangunannya, dan ini sudah disetujui oleh Bapak Presiden, karena kami sebelum melelangkan juga harus mendapat setujuan dari Bapak Presiden. Beliau minta lebih grande gitu ya, jadi untuk sidang-sidang istimewa MPR itu sendiri, nanti DPR punya ruang sidang sendiri, MPR punya sidang sendiri, DPD punya ruang sidang sendiri. Jadi nanti tidak, sekarang kan gabungan semua. Jadi nanti tapi ada sendiri yang sidang istimewanya. Jadi semua terintegrasi di situ. Kawasannya, insya Allah 3 tahun ini tugas saya yang harus saya laksanakan. Dengan ada gambarnya, coba langsung Pak Danis bisa jelaskan gambarnya. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang kita lihat ada 2, ada legislatif dan yudikatif. Tadi seperti yang Bapak Kepala sampaikan, kalau kita lihat istana yang ada di sebelah kiri kita nanti legislatif, di sebelah timur, di sebelah kanan, di sebelah barat adalah yudikatif. Nah, legislatif ini yang sebelah timur akan dibangun di tanah area hampir 40
hektar lebih, 41,8. Ada beberapa gedung utama seperti yang disampaikan tadi, ada gedung sidang paripurna, ada gedung MPR, ada gedung DPD, dan ada gedung DPR 1 dan gedung DPR 2. Nah, kemudian yang yudikatif itu terdiri dari 3 pada intinya, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan gedung Komisi Yudisial. Ini yang utama 3 hal. Dan juga ada masjid, kawasan yang untuk melengkapi kompleks perkantoran tersebut. Kembali ke legislatif, juga di situ ada sebetulnya ada plaza, ada plaza demokrasi ya, jadi barangkali nanti ada semacam unjuk rasa atau apa, kita sediakan fasilitasnya. Jadi memang desain ini seperti yang disampaikan adalah hasil sayembara, betul-betul nanti belajar dari pengalaman gedung MPR, DPR di Jakarta. Kita berusaha mengakomodir betul-betul. Pertama ada areanya yang cukup luas, jadi di samping gedung-gedungnya ada area-area yang memungkinkan masyarakat datang dan berinteraksi dengan para legislatif maupun yudikatif. Mungkin Pak. Kenapa? Oh, transportasinya. Iya, jadi saya kira ini tadi kan gedung-gedungnya, tapi termasuk juga kawasannya yang sekarang sudah mulai batch kedua ini. Iya, jalan-jalannya ini ada jalan-jalan di yudikatif dan legislatif. Betul. Kemudian ini huniannya. Iya. Huniannya sudah termasuk juga dalam program yang 48,8 triliun tadi. Jadi nanti samping kantor-kantor kawasan juga huniannya. Jadi huniannya baik yang pimpinan maupun yang anggota. Ini kami sudah memperbaiki lampiran perpres. Kalau untuk yang pimpinan masih pakai rumah tapak seperti menteri, tapi untuk anggota masih ada yang dengan rusun-rusun. Oke? Jadi itu ya sedikit penjelasan mengenai lokasi dan desain dari kawasan perkantoran legislatif yang meliputi sidang paripurna, DPR, DPD, dan MPR RI. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.